kan salah satu putusan tarjih yang ditanfiz oleh PP Muhammadiyah. Eta nu kahiji, nabilih aya nu nyebatkeun anda tambe nu masih naros udah ditanfiz belum katanya. Kalau belum ditanfiz mah katanya belum mengikat nah gitu. Ya, suka ada yang begitu. Nah, ini untuk waktu subuh itu sudah ditanfiz. Nah, kalau sudah ditanfiz berarti seluruh warga persyarikatan terikat untuk melaksanakan keputusan ini. Nah, kemudian yang kedua seperti tadi kata Ustadz Yaser ya, supaya kita tidak jadi muqallid, supaya kita ini tidak seperti orang awam pada umumnya ya, beragama hanya sekedar ikut-ikutan ya, beragama ya hanya sekedar faktor emosional belaka karena ada ikatan organisasi, maka patut ya bagi warga Muhammadiyah untuk mengetahui ya, dalilnya ya nakli maupun aklinya ya, atau secara saintifiknya seperti apa kajian yang telah dilakukan oleh para guru-guru kita di Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga perlu Endang sampaikan juga ya, dalam hal ini saya sebetulnya sebagai murid saja. Walaupun tadi disebut kiai-kiai, kaknya itu mungkin yang lebih tepat Kang aja itu ya. Kang Haji Endang. Ayah Haji mah bae dan Endang geus emang. Tapi kiai mah duka tos kiai acan. Sok isin upami ngemut ka guru urang sadaya Kiai Haji Hambali Ahmad. Tebih pisan ya ilmu kita itu masih jauh sekali dibandingkan dengan beliau saja kita sudah bukan apa-apanya gitu. Makanya kita juga mencoba ya, untuk ya sama-sama mencetak lagi generasi baru ya di kadar-kadar Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan seperti guru-guru kita di masa lampau utamanya Kiai Haji Hambali Ahmad. Guru kita semua semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memberkahi beliau dan keluarga beliau semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu tanfiz ini dikeluarkan itu ada beragam orang menanggapinya. Anu kahiji tangtos wae ini mungkin adalah orang-orang yang terbiasa membaca ya, terbiasa belajar ya, dan terbiasa berbeda. Sehingga ketika dikeluarkan tanfiz PP Muhammadiyah mengenai perubahan waktu subuh, ya biasa saja menanggapinya ya, bukan suatu hal yang istimewa. Mengapa demikian? Karena sebetulnya perbedaan mengenai waktu subuh itu sudah lama terjadi ya di kalangan para ulama, di kalangan para ahli falak. Bahkan sebelum ilmu falak itu sendiri ya dipakai ya digunakan secara luas di kalangan umat Islam, pelaksanaan waktu subuh itu sudah terjadi perbedaan setidak-tidaknya di era zaman sahabat rahimahumullah. Bahkan di kalangan mazhab 4 pun sudah ada terjadi perbedaan ya mengenai kapan awal waktu subuh itu sebetulnya. Nah, ya oleh karena itu sebetulnya ketika Muhammadiyah menyampaikan tentang waktu subuh yang berubah bagi mereka yang rajin membaca ya, yang banyak belajar ya, dan menelaah apalagi mengenai pendapat-pendapat madzhab di dalam Islam, hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan, hal yang biasa saja. Nah, ini bagi mereka yang biasa membaca ya, biasa yang sudah menekuni khususnya bidang fikih, ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Nah, begitupun ketika ilmu falak sudah menyebar ya, banyak digunakan di kalangan kaum muslimin ya, utamanya di kalangan para ulamanya, menentukan berapa derajat ya, minus berapa derajat itu minusnya itu di bawah ufuk timur ya, itu juga sudah terjadi perbedaan yang sangat lama di kalangan ahli falak. Jadi emang tika pungkur tos anu nangtoskeun minus 20, anu nangtoskeun minus 18, anu nangtoskeun minus 18, bahkan anu 16. Tos ya udah terkenal sebetulnya ya kalau di para pengkaji falak bukan hal yang baru lagi. Upami Bapak Ibu Kang tos maos tulisanna Profesor Susiknan Azhari, salah satu guru ilmu falak kita di Muhammadiyah. Ya, beliau aslinya kalau tidak salah orang Lamongan ya. Nah, itu menulis di Republika itu bagaimana tentang sebetulnya perbedaan waktu subuh itu. Jadi hal ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu bagi mereka kaum terpelajar
tidak terlalu mengejutkan dan bukan sesuatu yang surprise bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua ya ada juga kelompok yang terlalu terlalu berlebihan menanggapi ini. Nah, biasanya orang-orang yang berlebihan itu mereka yang suka agak nanggung ya, bacaannya nanggung, pengetahuannya nanggung. Nah, sehingga kemudian jadi seperti orang yang kaget gitu ketika mendengar Muhammadiyah menyebutkan ada perubahan waktu subuh. Saya tidak tahu, katanya di Jawa Barat udah agak ada komentar yang kurang nyaman ya mengenai tanggapan terhadap tanfiz PP Muhammadiyah ini. Ya itu tapi biarlah ya, itu karena memang ada sebagian ini yang mentalnya masih kagetan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga jangan ikut-ikut kaget ya terhadap mereka. Ini karena akan malah kemudian menambah semakin kisruh suasana yang tidak diharapkan. Nah, hal ini biasanya ya oleh mereka-mereka yang bisa jadi kan karena takut kehilangan, karena ada dugaan begini katanya, dengan keluarnya pendapat baru ada berang. Nah, ini pasti disenangi oleh mereka yang biasa kesiangan. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin ada kekhawatiran ke arah sana ya. Nah, itu sekedar ya anekdot saja bagi mereka yang terlalu khawatir ya. Nah, karena sebetulnya sekali lagi ini tidak terlalu surprise di kalangan para pengkaji falak. Nah, nu katilu mah aya nu hare-hare wae. Nu tilu hare-hare we rek berubah rek entage bodo teuing. Da jiga nama geus cara salat subuh, jiga nama kelompok ini mah seperti kasus kunut subuh ya. Udah nggak pada ribut kata soal kunut ya, mungkin sudah sama-sama tidak sholat subuh ya, jadi mungkin sudah tidak ribut lagi. Nah, ya dari 3 kelompok ini kita bisa melihat fenomenanya di masyarakat kita, dan tentu saja kita harus mencerdaskan ya, kaum muslimin ya, umat kita ya sedapat yang kita bisa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Terus nu kaduana dan ingin menceritakan bagaimana dinamika yang terjadi di Munas Tarji khususnya di komisi waktu subuh ini. Nah, dinamika di komisi waktu subuh ini ya, juga sepertinya seperti di kelompok pertama tadi ya, yang diketahui oleh kelompok pertama tadi bahwa di kita pun sebetulnya ada perbedaan-perbedaan itu. Setidaknya ada 3 lembaga di Muhammadiyah ya yang secara resmi itu diminta untuk meneliti waktu subuh ini. Jadi yang pertama itu dari Universitas Ahmad Dahlan, saya lupa nama lembaganya gitu ya. Terus kemudian juga ada dari Jakarta UHAMKA ISRN ya, itu dipimpin oleh Profesor Dr. Tono Saksono ya. Sebetulnya beliau ahli remote sensing ya, tapi punya concern terhadap kajian ini. Kemudian yang ketiga ada lembaga juga dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya, OIPSU ya. UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, 3 lembaga ini menyampaikan hasil penelitiannya. Ya. Dan dari hasil penelitian tersebut itu ditambah ya dengan hasil penelitian individual ya, dari berbagai kalangan ya, termasuk yang Endang dengar itu ada juga dari kalangan Nahdiyin yang menyampaikan ya, tapi sepertinya beliau tidak di dalam strukturnya ya. Padahal NU juga diundang oleh Muhammadiyah untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian dari Persis saya lupa ya, ada beberapa itu kemudian yang menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, Bapak-bapak, wargi sadayana, walaupun ya ada terjadi perbedaan pendapat ya di komisi waktu subuh ini, tapi ada kesamaan. Kesamaannya yaitu bahwa semuanya itu menyimpulkan waktu subuh di Indonesia itu dianggap terlalu dini atau terlalu cepat. Nah, itu kesamaannya di situ. Hanya perbedaannya adalah ya,
berapa menit atau berapa lama terlalu cepatnya itu. Nah, itu saja perbedaannya. Tapi bahwa semuanya berpendapat ya bahwa waktu subuh di Indonesia itu dari hasil penelitian-penelitian maupun individual tadi itu menyimpulkan waktu subuh Indonesia memang terlalu dini. Begitu. Nah, kemudian disampaikanlah ya berapa menit itu terlalu dininya itu. Ada yang 18 ya, seperti Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian OIPSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tadinya menyebutkan 16, ternyata kemudian juga menyebutkan angka 18. Nah, ini yang jarang disampaikan ya, padahal mengenai dinamika di di komisi waktu subuh ini. Kemudian yang ketiga nih, nah ini dari Profesor Tono dari ISRN itu memang sangat jauh. Bahwa menurut beliau waktu subuh yang sebenarnya itu di kisaran -13 derajat. Itu artinya kita itu 28 menit terlalu dini subuh di kita ini. Nah, itu perbedaannya. Tetapi Prof Tono pun, nah ini saya sampaikan Bapak Ibu ya supados terang sadayana. Prof Tono pun mengakui bahwa ada data yang didapatkan oleh beliau yang memang ada di angka -18. -18 derajat, jadi di bawah ufuk timur, yaitu matahari sebelum terbit maksudnya, ya itu didapatkan beberapa data. Memang datanya tidak terlalu banyak, gitu. Ya, tetapi walaupun tidak banyak, fenomena fajar shodiq ya di ufuk timur itu ya ada laporan di -18 derajat. Nah, ini yang disampaikan oleh Prof Tono sendiri di dalam datanya. Ku abdi tos di-share datanya ke Kang Yaser sareng Kang Furkon, mungkin nanti setelah pengajian boleh saja dibagikan ya. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini catatan penting ya. Catatan penting bahwa dari semua peneliti kita itu memang menemukan yang paling rendah itu di angka -18 derajat walaupun datanya tidak terlalu banyak. Ya. Nah, data tidak terlalu banyak ini tentu saja terkait juga dengan cuaca ya, kemudian polusi cahaya ya dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa ya yang disampaikan di situ. Nah, ini kemudian dari sekian hasil penelitian yang ada itu, maka didiskusikanlah kita mau ngambil data yang mana. Nah, kalau pakai logika statistiknya Prof Tono, maka yang paling banyak itu ya di angka 13 ya atau 16 ya. Ya memang tentu saja ini akan lebih banyak karena apa? Karena cahayanya akan lebih semakin terang ya. Jadi semakin sedikit misalnya ya, itu misalnya minusnya itu ya akan matahari kan akan semakin tinggi ya. Semakin tinggi akan menyeruak ya ke di ufuk timur. Nah, tentu saja cahayanya akan semakin terang ya. Jadi semakin berkurang ya minusnya itu ya berarti dia sudah mendekati waktu terbit matahari. Nah, tentu saja itu akan dapat diperoleh banyak data karena fenomena cahayanya begitu sangat semakin terang ya. Nah, ini gambaran-gambaran sedikitnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu di -18 derajat itu sudah disebutnya itu ya senja astronomi. Jadi kalau di astronomi memang waktu Isya pun misalnya Bapak Ibu ya, waktu Isya pun sebetulnya itu di +18 derajat. Nah, sehingga disimpulkan waktu Isya dengan waktu subuh itu mestinya sama karena itu adalah waktu pergantian antara siang dan malam. Ya. Jadi kalau misalnya diketahui waktu Isya itu +18 derajat, ya, maka waktu subuhnya adalah -18 derajat sebelum terbit. Nah, gitu. Jadi ini sebetulnya sainsnya begitu. Nah, cuma memang ada catatan katanya dari itu Prof Suksiknan menerangkan ndang lupa dari Pak Sa'aduddin Jambek kalau tidak salah ya, itu ulama kita juga dari kalangan Muhammadiyah ya, yang dipakai sebetulnya sekarang itu kalendernya oleh semua ya. Nah, itu menjelaskan bahwa memang ada sedikit perbedaan ya
Ada sedikit perbedaan antara pergantian dari malam ke siang dan dari siang ke malam. Kalau dari siang ke malam itu katanya relatif dapat mudah diamati, tetapi dari malam ke siang itu relatif sulit katanya. Oleh karena itulah sepertinya ya para ahli falak kita itu memasukkan waktu ikhtiyat. Ya. Nah, waktu ikhtiyatnya itulah diambil minus 20. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, eh, angka minus 18 itu sesungguhnya sudah didapat dari dulu begitu. Ya. Nah, cuma karena fenomena pergantian dari malam ke siang ini relatif susah diamati, maka para ahli falak pada saat itu mengambil waktu ikhtiyat karena ini dihubungkan dengan waktu puasa. Ya. Kalau sholat agak lambat sedikit kan tidak masalah. Ya, tapi kalau sahur ya terlambat, nah gitu ya, misalnya keburu waktu fajar, maka puasanya bisa tidak sah. Nah, oleh karena itulah katanya ini diambil minus 20 derajat itu sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, karena dari hasil-hasil penelitian di masa-masa dahulu pun minus 18 derajat itu sepertinya angka yang memang sering kali ditemukan oleh para peneliti di kalangan ahli ilmu falak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian angka minus 18 derajat ini, nah perlu Endang sampaikan juga, sebetulnya ini sudah tertulis di pedoman Hisab Muhammadiyah. Ya. Nah, di pedoman Hisab Muhammadiyah itu, tahun berapa itu ya, Endang lupa, itu terbitnya kalau tidak salah tahun 2007 ya. Itu sudah ditulis bahwa waktu subuh itu ada di angka minus 18 derajat. Tetapi setelah dikonfirmasi katanya itu salah ketik. Ya. Salah ketik. Nah, rupa-rupanya ini salah ketik yang membawa berkah ya, karena sehingga dengan keputusan ini Muhammadiyah tidak perlu capek-capek menerbitkan buku baru untuk pedoman hisabnya ya. Karena memang ternyata perubahannya minus 18. Nah, dulu itu katanya mestinya minus 20, tapi tertulis minus 18. Nah, begitu. Nah, rupa-rupanya di Munas sebelumnya pun ya kalau enggak salah waktu itu di Malang ya, dan juga hadir tahun 2010-nya itu diperkuat angka minus 18 itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebetulnya angka minus 18 derajat waktu subuh ini ya sudah familiar ya, dan seolah-olah sudah diamalkan oleh beberapa orang yang mengerti tentang hal ini ya. Nah, cuma kita ya kebanyakan ya kaum awam ini kita mengikuti apa yang ada di kalender Departemen Agama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, minus 18 ini kenapa kok ditambahnya 8 menit ya? Nah, ya sahur para ahli falak karena 1 derajat teh saurna ya, lami nate sekitar 4 menit. Jadi upami ti minus 20 ka minus 18 berarti nambihan waktosna waktu subuh teh tambihan we 8 menit. Upami di Bandung misalnya ayeuna subuhna jam 4.30. Nah, berarti jadi 4.38. Nah, gitu aja. Jadi ditambah 8 menit saja. Itu waktu subuh yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami bersama ya bagaimana kemudian implikasinya mengenai perubahan waktu subuh ini. Nah, ya tentu ini bagi banyak orang ya menyenangkan ya karena misalnya Kang Yaser, ya, Kang Purkon, dan umumnya para kiai di Bandung mah jigana masih nyaresep ya. Soal soalna waktos diajakan munas naon teh bade ngabahas soal rokok, nah nu nolak pasti dari Jawa Barat. Da kiaina resep ngudu digede. Tapi abdi kantos naros Kak Kiai Hambali ya waktu waktu masih nyantri, Pak gitu, ini teh kumaha salesna dari hukum rokok teh. Anjeunna malah nyaur kieu deh nya, padahal tos teu ngarokok da harita sakaterang abdi mah. Saurna teh, "Aki mah cenah lamun di pasihan artos ku ku orang tua cenah. Nah daripada teu ngarokok mending henteu dahar cenah." Gitu. Teh soalna lamun dahar bakal inget ngarokok, tah lamun geus ngarokok sok poho dahar cenah.
Ya, jadi ngawal nate gitu sanos Kiai Hambali harita tos tengah rokok. Nah, tapi memang anjeuna diantawis ulama nu paling hati-hati ya soal halal dan haram karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi itulah ya guru-guru kita ya, dan kita sangat bersyukur sekali ya belajar kepada guru-guru kita di Jawa Barat yang ilmunya sangat mendalam. Nah, kemudian kembali ke waktu subuh ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua masalah lagi dalam waktu subuh yang perlu kita ketahui. Yang kedua, kita mengenal ada istilah fajar kadzib dengan fajar shadiq. Ya, jadi ini perlu diketahui dulu ya, karena fenomena fajar ini ya, kadang terjadi sebelum waktunya. Itulah yang disebut dengan fajar kadzib. Nah, fajar kadzib itu ya, tandanya itu dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saur Rasulullah kena upami mendakan fajar mustatilan itu cahaya nate melengkung, mustatil ya, melengkung ke luhur ya, ke di ufuk timur sana ya. Kadan bisirhan seperti ekor serigala. Nah, itu artinya tandanya apa katanya? Itu tandanya engkau masih belum boleh sholat. Yuharrimus sholata wa yahillu fihi ta'am. Ya. Jadi masih tidak boleh sholat subuh ya, dan masih boleh makan sahur. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu upami nanti coba-coba mau melihat fajar ya, fajar mencari-cari fajar yang sebenarnya gitu. Nah, kalau cahaya fajarnya itu melengkung ya ke atas begitu ya, vertikal ya, itu tanda itu fajar kadzib. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu melihat cahaya fajar seperti itu, artinya kamu masih belum boleh sholat subuh dan kamu masih boleh makan artinya makan sahur. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya oleh banyak di antara kita, karena jangan-jangan nyari-nyari fajar tapi tidak mengenali fajar yang sebenarnya. Nah, kalau fajar yang sebenarnya itu mumtaddan. Jadi cahaya fajarnya itu horizontal, rata dari utara selatan begitu ya, cahaya putih yang membelah kegelapan malam. Oleh karena itulah disebutkan di surat Al-Baqarah ya, di ayat-ayat puasa tadi disempilkan didinya ya, Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya benang putih itu cahaya fajar yang membentang dari arah utara selatan ya, kemudian membelah kegelapan malam yang di bawahnya dan malam yang di atasnya. Jadi bukan seperti penafsiran sahabat yang nyari-nyari fajar dengan bawa-bawa benang merah dan benang putih dan benang hitam ya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan juga kepada jamaah kita sekalian ya, supaya mereka mengenali waktu fajar yang sebenarnya itu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, supados rengke diskusina ngobrolna ya. Ada dua istilah lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sebutan tentang waktu sholat subuh ini, yaitu waktu gholas dan waktu isfar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, ya, itu disebutkan kana yusolli subha bi gholasin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya ketika subuh itu masih gelap, gholas itu masih gelap, atau di dalam Lisanul Arab disebutkan bahwa gholas itu ya waktu remang-remang ya. Itu mau fajar tetapi masih gelap. Fayan soribna nisa'ul mu'minin la ya'rifna minal gholas. Au la ya'rifu ba'duhunna ba'dun. La ta'rifu ba'duhunna ba'dun. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa
Rasulullah pernah sholat di waktu golas, dan ibu-ibu itu yang rajin sholat subuh. Nah ini juga supaya diketahui Bapak Ibu ya. Jadi di Muhammadiyah itu keutamaan sholat di masjid itu bukan cuma laki-laki, tapi juga buat perempuan. Dan ini dalam hadis-hadis sahih terekam bahwa para mukminat, ya, sahabiat, bahkan azwajun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada sholatnya, pada sholat wajibnya pada di masjid, termasuk sholat subuh. Nah, ketika subuh ini para perempuan keluar itu, ya, itu belum mengenali siapa yang ada di samping kanan kirinya. Ya. Bahkan para sahabat pun yang laki-laki, ya, layak ribu ba'du ba'dun, ya. Man min yaminihi an yaminihi wa yasarihi. Jadi tidak tahu dia siapa yang ada di kanannya dan tidak tahu siapa yang ada di kirinya. Karena apa? Masih gelap. Nah, ya, soal gelap ini berarti apa katanya, nanti itu ada komentar dari Imam Syaukani ya dalam Nailul Autor. Nah, kemudian ada istilah yang kedua Bapak Ibu. Nah, istilah nuka dua disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di waktu isfar. Ya, seperti bunyi ayat di dalam surah apa teh Al-Mudatsir, ya. Wasubhi idza asfar, dan demi waktu subuh ketika mulai menguning. Nah, ini mah berarti waktu subuhnya mulai sangat jelas, ya. Sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa waktu subuh yang sebenarnya itu memang waktu subuh yang sudah sangat jelas, mana terangnya, mana sudah berhasil kegelapannya. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subha marotan biagolasin summa sholat marotan uhra fa asfaro biha. Memang kadang katanya Rasulullah itu sholat di waktu masih gelap, tetapi terkadang beliau itu sholat di waktu sudah agak terang, ya, fa asfaro biha. Nah, itu kemudian dijadikan pembahasan, ya, diskusi oleh para ulama. Kalau begitu sebetulnya katanya waktu subuh itu yang mana yang sebenarnya? Nah, di sini ada komentar menarik Bapak Ibu sekalian, ya, dari Imam Asy-Syaukani. Ini kitab walaupun saurna pengarangnya itu orang Syiah, ya, Syiahnya tapi Syiah Zaidiyah, ya. Kalau kata Kang Wawan Abdul Wahid, ya, alumni Darul Arqam senior kita, ya, itu Zaidiyah itu Syiah yang bukan Syiah katanya, ya. Karena apa? Dia mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Hanya saja memang hak kekhalifahannya tetap ada pada diri Ali walaupun mereka tetap mengakuinya. Nah, Imam Asy-Syaukani yang bermazhab Syiah Zaidiyah ini menafsirkan, ya, dari beberapa ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di waktu golas dan isfar itu ada alasannya, ya. Nah, beliau menyebutkan bahwa kedap qala bistihbabil isfar li anna qaulahu li annahu qabla miqatiha qad bayana fi riwayat Muslim annahu fi waqtil ghalas. Nah, saur Imam Asy-Syaukani, ya, bahwa hadis mengenai tentang keterangan golas dan isfar itu sesungguhnya menjelaskan waktu subuh yang sebenarnya itu anjurannya memang di waktu isfar katanya. Karena itulah waktu yang sebenarnya. Karena sesungguhnya waktu golas fadalla ala anna dzalikal waqta waqta mana ini waqtal golas, ya, mutaqaddim ala miqatis shalah al ma'ruf ingda Ibnu Mas'ud fayakunu miqatuha al ma'hud huwal isfar. Li'annahu alladhi yata'aqqabul ghalasu fayasluhu dzalika lil ihtijaji bihi 'alal isfar wa qad taqaddama al kalamu dzalika. Jadi sahur Imam Asy-Syaukani begini Pak ringkasnya, ya. Jadi waktu golas itu sebetulnya adalah waktu subuh yang belum waktunya. Kemudian kata beliau ada penjelasan di halaman berapa saya agak lupa halamannya, ya. Itu katanya ada sebabnya. Sebabnya kata beliau, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di waktu golas, itu seperti perintah kepada para sahabat, perintah kepada para sahabat yang dihubungkan. Coba teraskan, kanu kahandapna.
belakang. Itu ada penjelasannya. Nah, coba itu ya. Digedein tiasa tenu eta. Supados katingali ngadalilna. Nah, ya. Ya, cekap. Ke orang yakin heula. Nah ya, di dalam hadis ini disebutkan, ya, nah dia yang nomor 600 tuh. Wa an Mu'adz bin Jabal qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Faqala ya Mu'adz, idza kana syita'u faghallis bil fajri wa atil qira'ata qadra ma yutiqun nas wala tumilluhum wa idza tumillahum wa idza kana as-sayfu fa asfir yang paling benar kayaknya bil fajri fa asfir bil fajri fa innal laila qasirun wan nasu yanamuna fa amhilhum hatta yudriku. Nah, ini sebab Rasulullah kadang sholat di waktu golas dan di waktu isfar. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, itu ada hubungannya dengan waktu lamanya waktu malam. Jadi perintah kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kalau engkau ada di musim dingin, di mana waktu malam itu lebih panjang, faghallis, maka sholat subuhlah ketika masih gelap. Kenapa? Karena orang-orang juga sudah cukup tidurnya. Ya. Wa atilil qiraah, kemudian panjangkan bacaan suratnya ketika sholat subuh itu. Ya. Ma'utiqunas, tetapi sedapat kemampuan orang-orang. Ya. Wala tumillahum, jangan kalau kamu bikin jengkel mereka, ya jangan bikin bosan mereka. Nah, oleh karena itu juga Bapak Ibu sekalian yang suka jadi imam harus memperhatikan keadaan makmum kita. Ya. Nah, boleh dipanjangkan bacaannya ketika subuh itu memang masih golas. Ya. Ketika waktu malam itu lebih panjang dari waktu siang. Nah, ini mah hanya bisa dipahami mungkin oleh orang-orang saudara-saudara kita yang hidup agak ke utara ya tempatnya, wilayahnya, atau agak ke selatan. Kita mah yang di Indonesia rata-rata ya stabil aja gitu ya, antara 12 atau 13 jam ya waktu malam dan siang itu. Nah, terus kata Rasulullah, wa idza kana shayfu, kalau di musim panas, fa asfir, maka sholat subuhlah agak terang gitu ya. Ketika sudah mulai terang bil fajri. Fa innal laila qasirun, karena waktu malam itu pendek ya. Wan nasu yanamuna, dan orang-orang masih pada tidur. Fa amhilhum hatta yudriku, maka biarkan mereka ya, hampir mereka bangun. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasulullah SAW itu memang orang yang paling mengerti ya, pada umatnya ya. Orang yang paling sangat apa ya istilahnya empati ya, terhadap umatnya. Dia tahu kemampuan umatnya. Oleh karena itu ketika malamnya panjang, orang dianggap tidurnya sudah cukup, subuhnya agak dipercepat. Nah, ketika malamnya pendek, orang-orang masih belum cukup tidurnya, maka subuhnya agak diperlambat. Nah, inilah Rasul kita, ya Rasul yang sangat mencintai umatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian dalam komentar Asy-Syaukani, ya, di sini disebutkan bahwa waktu golas itu adalah sebetulnya ini katanya ada di dalam teks hadisnya juga, waktu golas itu adalah waktu qabla miqatiha. Jadi itu waktu sebelum waktu subuh sebetulnya, tetapi boleh ya. Di dalam hadis lain dan agak lupa ini hadisnya yang mana ya, yang itu yang mengenai bahwa ada 2 waktu sholat yang bisa dikerjakan sebelum waktunya. Ya. Nah, 2 waktu sholat itu adalah disebutkan. Nah, ini mungkin ini. Qaulu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan li ghairi miqatiha illa sholataini. Aku katanya tidak pernah melihat Rasulullah itu sholat di luar waktunya. Kecuali 2 sholat katanya. Apa aja itu? Istadala bihi ya, man qala bil istihbabil isfar. Nah, beliau menyatakan katanya gimana? Menganjurkan untuk waktu isfar karena isfar itu sebetulnya adalah waktu subuh yang sebenarnya. Ya, sedangkan golas itu adalah waktu subuh yang
belum waktunya. Nah, tetapi Rasulullah melakukan hal itu ya. Banyak kesempatan di musim dingin tadi dan di kesempatan yang lain yang banyak disaksikan oleh orang-orang ya, itu ketika beliau sholat subuh di Muzdalifah. Ketika beliau sholat subuh di Muzdalifah itu juga beliau sholat subuh di waktu golas. Nah, orang-orang mengomentari ini kok Rasulullah sholat subuhnya katanya belum waktunya kok sudah sholat subuh. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan waktu itu mau bergegas ke Mina ya, karena itu waktu itu sedang musim haji. Nah, kemudian yang kedua, sholat yang dilaksanakan sebelum waktunya itu adalah sholat isya. Ya, sholat isya yang kadang ditarik ke waktu maghrib. Ya, jadi yang ditarik ke waktu maghrib. Nah, ini dua sholat yang katanya ya dilaksanakan sebelum waktunya. Ya. Jadi isya yang ditarik ke waktu maghrib dan subuh katanya yang dilaksanakan di akhir malam. Nah, ini beberapa komentar mengenai hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian, nah, ini perlu disampaikan ke orang-orang yang agak kaget dengan waktu subuh. Muhammadiyah juga tidak menganggap orang yang sholat subuhnya sebelum 8 menit itu batal, ya, atau misalnya tidak sah, ya, tidak juga, ya. Karena apa? Di dalam hadis juga disebutkan kadang Rasulullah melakukan hal itu, tetapi karena berkaitan dengan kondisi umat pada saat itu. Nah, oleh karena itu melaksanakan atau mengetahui waktu subuh yang sebenar-benarnya ini sebetulnya juga ya bukan hanya soal pengetahuan nas, tetapi juga adalah mengenai perkembangan masyarakat, ya, perkembangan peradaban, juga perkembangan pengetahuan ya terhadap fenomena waktu subuh khususnya bagi orang-orang awam. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan ini sedikit banyaknya memberikan informasi ya dari Endang kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menjelaskan ya kepada jamaah kita ya supaya tidak jadi muqallid kata Ustadz Yasir. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya untuk sementara. Pesan itu yang dapat Endang sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pamirsa Kyai Endang anu parantos ngadugikeun guarana. Ya insyaallah materi engke bade disebarkeun khususnya di grup PDM, terus di grup Majelis Tarji, terus di grup-grup sekolah engke tiasa dikintunkeun. Utamina ieu mudah-mudahan ieu tiasa janten rarancang urang kanggo landasan urang kanggo tiasa ngalaksanakeun iya gitu kan. Utamina simkuring ada mau jadwal ya disebarkan ke orang tua kumaha ya gitu. Ketika kita belum melakukan sosialisasi kepada orang tua. Kiai Endang ya alhamdulillah ya Kang Uus Abdul Karim alhamdulillah hadir. Mananya? Tos hadir. Ya. Terus Raka urang sadayana Kang Agus Kusnadi oge parantos hadir. Alhamdulillah ya. Pak Agus Damang. Ya, karempal sadayana mudah-mudahan. Mangga Bapak Ibu bilih aya patarosan tiasa langsung ditaroskeun ka Kang Dang bade langsung. Soalnya tadi simkuring parantos muka dina chatroom bilih bade ngadugikeun patarosan ngalangkungan chatroom. Capek mama. Tapi teu aya mangga ayeuna bilih bade anu ngadugikeun patarosana mangga dihaturanan. Abdi Ustadz Wahyu guru SD 7. Oh iya mangga. Pak Wahyu. Sumuhun. Mangga Om. Mohon abdi teh bade naros. Namanya kan waktu subuh teh dimajukan. Dimundurkan. Nah, upami kana salat lohor, zuhur sareng asar anu sanesna eta ngiring di mundurkeun oge atana pinte. Tah sapertos kitu. Sumuhun. Hatur nuhun. Sami-sami Kang. Guru Ismu Baristik SD Muhammadiyah 7. Mangga patarosan anu sanesna. Oh Teh Maria ti Solo ieu tos ruruge alhamdulillah. Tos. Oh ada. Puspakawati UMS nih.
Alhamdulillah. Damang. Kemarin di UMS juga dibahas tentang sholat subuh ini sama Pak Oh, gitu. Samsul. Ya. Oh, Pak Samsul mah guru Iya, kita. Pak Samsul Hidayat. Pengambil itu. Mohon. Tur nuhun. Ya, aya patarosan anu sanes, Ibu Bapak. Mangga, biasa didugi. Ustaz Yaser, Mohon sareng Abdi. sareng saya. Mangga Pak. Ke Pesta Abdi naros. Oh Pak Yoma ya Pak Mengenai- Yoma ya. Ya mohon. Ya mangga Pak Yoma. Ini mengenai sholat fajar. Ada hadis kan menyatakan rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar ini apakah yang dimaksud apakah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau ada yang menyebutkan sholat fajar itu ya sholat subuh itu sendiri gitu. Yang paling betul, yang paling sahih itu yang mana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Guru SD Waalaikumsalam. Muhammadiyah 7, rerencangan sakamarna Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Dua patarosan heula panginten didugikan. Hoax. Bada di waler heula Kang. Mohon, dua halanya cekapnya. Soalnya lebih ternyatet ya. Mohon Pak Wahyu Ah. tadi mohon. Pak Wahyu, berimplikasi kepada 4 sholat lainnya. Terus neme sholatul fajri kumaha anu langkung sohina anu langkung rojihna panginten eta 2 patarosan. ya baik. Dalam diskusi kemarin memang sebetulnya yang dibahas hanya waktu subuh. Dan memang ini tidak punya implikasi. Ya, Pak. Jadi teu aya pangaruhna kanggo waktu subuh nu sanes. Waktu sholat nu sanes. Jadi mengapa demikian? Ya kan waktu zuhur itu dapat diamati min zawali syams. Jadi begitu matahari bergeser ke arah barat itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Nah, jadi tidak ada perubahan kalau untuk waktu yang lainnya ya. Walaupun sebetulnya kalau mau dibahas ada ya sebetulnya. Yaitu misalnya waktu asar ya. Waktu asar itu sebetulnya masih ada debat ya. Apakah kita ini ya menganggap waktu asar itu ketika ada gandeng ya. Mohon iya, punten. Nah, ketika misalnya waktu asar itu apakah panjang bayang-bayang itu sama dengan bendanya ya atau 2 kali bendanya. Nah, kalau Abu Hanifah kan 2 kali dari bendanya ya. Nah, kita kebanyakan Syafi'iyah dan jumhur ya. Jadi melakukan waktu asar itu ketika panjang bayang-bayang satu benda itu sama dengan bendanya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan ya, walaupun dalam prakteknya sholat asar kita itu ngikutnya mazhab Abu Hanifah gitu ya. Jadi sok agak dilambat-lambatin gitu sehingga sudah mulai mau maghrib itu pada kenyataannya ya, walaupun secara teoritis kita banyak sama dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian waktu Isya sebetulnya ada sedikit banyaknya pengaruh semestinya ya. Nah, tetapi kemarin dianggap bahwa waktu Isya tidak terlalu bermasalah ya, karena kalaupun waktu Isya itu dilaksanakan ya agak telat kan tidak masalah karena masih di waktunya. Nah, ini memang yang agak problematis itu adalah waktu subuh. Nah, sehingga tidak ada perubahan untuk waktu-waktu sholat yang lainnya. Yang berubah hanyalah sholat subuh saja ya. Sholat subuh saja ditambah 8 menit atau kalau ngitung derajatnya minus 18 derajat di bawah ufuk. Petos itu Pak Wahyu, nah, mudah-mudahan jelas ya tiasa dibikin kanu sanesan dari lohor, asar, maghrib sareng isya mah sapertos biasa wae. Samun hatur nuhun kenang. Sami-sami. Terus kedua rokaatal fajri. Nah, ini ya hadis ini sering digunakan untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, makanya itu disebut rokaatal fajri. Rokaatal fajri 2 rakaat subuh. Ya. Karena kalau untuk nyebut subuh biasanya sudah tidak lagi nyebut kalau sholat subuhnya ya sudah tidak lagi disebut rokaatnya. Ya. Nah, tapi kalau disebut rokaatnya itu sudah menunjukkan bahwa itu memang waktu qobliyah subuh, sholat sunnahnya. Ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat subuh yaitu sholat rawatib. Ya.
qobliyah subuh. Di raqatal fajri ya khairun minad dunya wa ma fiha, itu hadisnya sahih dan memang indikasi lainnya bahwa ini adalah sholat sunnah yang dimaksud itu disebutkan ya bahwa dalam 2 rakaat fajar ini surat yang dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surah Al-Kafirun ya, di rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditujukan atau dimaksudkan untuk 2 rakaat qobliyah subuh, bukan sholat subuhnya. Karena kalau sholat subuhnya mah kan tadi juga ayatnya agak panjang-panjang gitu ya. Apalagi di Jumat subuh ya seperti yang didawamkan di pesantren Muhammadiyah Tegalega selalu ada sujud tilawah, selalu baca surat sajadah ya kalau sholat di pesantren Muhammadiyah Tegalega itu selalu sujud tilawah ya, membaca surat sajadah di waktu subuh ya. Nah, jadi begitu Kang siapa tadi? Hilal. Dan misalnya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kalau Tengku Hasbi As-Siddiqi malahan menyebutkan sholat fajar ini bukan qobliyah subuh, tapi sholat sebelum waktu subuh. Ya, itu Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tetapi Endang nggak tahu ya beliau rujukannya apakah ada di kalangan para ulama terdahulu yang memahami bahwa sholat fajar itu di luar waktu subuh ya. Karena pada umumnya jumhur ulama dan termasuk juga Muhammadiyah memahami raqatal fajri ini adalah qobliyah subuh. Ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Demikian Kang, mudah-mudahan manfaat. Aya kataosan ti Ustadz Burhan dupi patokan teh ditambih 8 menit teh tina waktos anu ditetapkan ku pemerintah Kemenag ya, sapertos kitu Pak Intan. Mohon, laras. Dan seperti jadwal kita juga yang dulu ya. Jadwal kita yang dulu lah itu. Jadi ketika di minus 20 ya. Nah, jadi logikanya kunaon ditambih 8 menit. Nah, sebab perubahan 1 derajat itu lami nate upami ngangge waktos kirang langkung 4 menitan. Jadi upami misalnya minus 20 jadi minus 18, nah tinggal ditambihan 8 menit. Jadi tingali waktos sakit di pemerintah tambahannya 8 menit kanggo waktos subuhnya. Jadi waktu subuh itu kan waktu imsak yang sebenarnya ya. Nah, kalau imsakiyahnya jadwal imsak itu, nah itu juga keliru ya, ada orang yang memprotes kenapa katanya ada jadwal imsak padahal imsak yang sebenarnya itu waktu subuh. Nah, ini sepertinya agak kurang paham ya. Bahwa dalam hadis-hadis Rasulullah SAW memang Rasulullah suka berhenti makan itu bukan pas waktu subuh ya, pas azan subuh atau pas masuk waktu subuh, tetapi sebelum waktu subuh beliau sudah berhenti. Ya, qadra khamsina ayah di dalam hadis-hadis itu. Ya sekitar 50 ayatan lah katanya gitu. Nah, itu diterjemahkan oleh para ulama kita 50 ayat kira-kira 10 menit nah gitu. Itulah waktu ikhtiyat sebetulnya ya, supaya orang tidak kaget ya lagi misalnya makan sambal apalagi ya, terus waktu subuh udah tiba kan riweuh ya, jadi belum minum belum apa gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya berhenti sahur sebelum masuk waktu subuh itu memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut jadwal imsak. Artinya sebetulnya imsaknya betul Rasulullah berhenti, tetapi itu merupakan aba-aba akan datangnya waktu imsak yang sebenarnya. Jadi saya agak kaget juga beberapa orang tidak paham tentang konsep imsakiyah ini sehingga memprotes jadwal imsakiyah. Itu kok katanya imsakiyah kok bukan di waktu imsak ya. Itu bukan sembarangan, itu dibuat, memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Beliau itu berhenti makan minum ya, sebelum waktu imsak yang sebenarnya. Nah, ketika ditanya para hal ini ya kita 50 ayat. Nah, ini perlu dipahami bersama oleh kita semua. Mengapa Yusuf tadi badai naros mangga diaturan. Ya. Sami-sami.
panginten sekedap deui kan bade mayunan sasi saum. Mohon. Anu janten patokan kanggo bukan. Jadi mana nu jadi patokan teh nah adana atau mengacu kepada jadwal imsakiah yang ditempel di dinding oleh kita begitu ya. Ini kadang-kadang sok serok TV kadang-kadang jadi itu mana heula nya nu di anggona gitu. Propina eta partarsana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana langsung Waalaikumsalam. wae. Mohon. Iya, Tunuhun, iya Kang sesepuh Yusef. urang mangga. Pak Ustadz Fauzi mangga di mute heula, di unmute heula. Dicetrekeun heula etana. Gimana? Itu Tuh. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang Banang, Pak Kayenan. Waalaikumsalam. Tuh atur nuhun, ngatur Iya, nuhun teh. Bapak Fauzi. Hatur nuhun pisan lah. Abdi bade naroskeun perkawis sosialisasina Mohon. karena memang Masjid-Masjid Muhammadiyah itu berada di masyarakat umum dan kebetulan Masjid Muhammadiyah selalu menerima partisipasi siapapun dari umum, dari luar Muhammadiyah, baik itu para kiai, ustadz, penceramah ataupun jamaah. Jadi memang diperlukan satu petunjuk khusus kayaknya untuk Masjid-Masjid Muhammadiyah, mungkin melalui PWM, PDM atau PCM, bagaimana melaksanakan tanfid dari PP ini, karena mungkin tidak akan mudah mengubah jadwal yang begitu berbeda. Meskipun 8 menit, tapi bisa dianggap begitu berbeda bagi yang sudah terbiasa ya dengan yang sudah menjadi seolah menjadi budaya itu begitu. Nah ini meskipun mungkin kita juga dengan cara-cara yang umum, meskipun tanpa ada petunjuk bisa saja, tetapi dikhawatirkan gitu. Karena tidak ada petunjuk sehingga mengambil cara masing-masing yang mungkin ya meskipun mudah-mudahan tidak terjadi, mungkin menimbulkan sedikit konflik dengan jamaah mungkin atau dengan para ustadz yang lain dari luar Muhammadiyah yang ikut serta dalam aktivitas, terutama aktivitas subuh. Nah ini, jadi itu yang diperlukan adanya. Memang saya belum lengkap membaca tentang Tajwid Muhammadiyah, meskipun sebagian sudah dibaca, tetapi bagaimana petunjuk sosialisasi kepada masyarakat dan siapapun yang ikut aktif di masjid itu saya belum melihat. Mungkin sudah ada, mudah-mudahan ada, tapi saya belum membacanya mungkin, gitu ya. Jadi hatur nuhun pandang ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum yang memberikan kebahagiaan kepada Muhammadiyah dan juga khususnya aktivis-aktivis masjid ya, dalam memberikan satu pandangan baru, tetapi yang tadi itu dalam satu sisi mungkin menguntungkan masyarakat tertentu yang memang membutuhkan sholat subuh agak siang, gitu ya. Seperti itu. Ya. Mungkin mudah-mudahan yang tadinya malas menjadi mau menjadi rajin, gitu lah. Tapi sosialisasi lebih penting ya di dalam melaksanakan hal ini. Demikian. Nuhun bendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kiai. Atur nuhun Pak Fauzi, guru kita semua ya. Alhamdulillah. Soal sosialisasi mungkin PDM ya, PDM Kota Bandung mungkin lebih tahu strateginya bagaimana. Tapi ada catatan memang ya. Ada catatan ketika
di sidang komisi dan bahkan ketika di sidang pleno mengenai waktu subuh ini agar kita tidak terlalu demonstratif ya. Nah, jadi jangan terlalu memperlihatkan ya bahwa Muhammadiyah ini belum sampai waktu subuh gitu. Sehingga misalnya ketika orang lain pada berangkat ke masjid, gue misalnya Kang Yaser, Kang Furkon ngelepus gitu kan di diharapkan imam gitu, bari ngopi, woi can subuh, woi sahur kena, itu kade. Catatan pentingnya itu saja, jangan terlalu demonstratif kata guru-guru kita di Majlis Tarji itu ya, jadi supaya tidak terlalu menimbulkan gejolak sosial ya. Nah tentang nanti bagaimana sosialisasinya, mungkin ini masih ada waktu sekitar sebulan lagi ya, hampir sebulan ke bulan Ramadan, mudah-mudahan PDM Kota Bandung dan 2 minggu, Pak. Ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi, Ustaz. 2 minggu lagi. Ya. Oh iya 2 minggu lagi, Masya Allah. Saya ingatnya santri pulang, Pak. Jadwal santri pulang sebulan lagi. Jadi santri MBS ini akan pulang di pertengahan Ramadan. Iya betul. Nah, 2 minggu lagi ini berarti waktunya cukup lumayan sempit ya. Ya tapi ya dimaksimalkan saja ya oleh jajaran pimpinan dan terutama mubalik kita ya supaya turun di masjid. Dan itu tadi ya sampaikan bahwa Muhammadiyah juga tetap menghormati orang-orang yang masih berpegang pada waktu subuh yang lama ya, dan bahkan silahkan mungkin disampaikan penjelasan dari Imam Asy-Syaukani gitu juga ini supaya orang di kalangan kita internal Muhammadiyah juga tidak terlalu pede ya bahwa ini adalah satu-satunya pendapat yang benar. Nah, jadi jangan seperti itu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kadang mengamalkan waktu subuh itu di sebelum waktu ya, qabla miqat ya. Ini mungkin akan sedikit menghibur ya bagi beberapa orang yang mungkin tidak siap menerima perbedaan. Mungkin kirang langkung gitu Pak Fauzi ya, yang itu. Hatur nuhun. Sami-sami. Terus Kang siapa tadi? Pak Yusef. Pak Yusef. Nah, apakah waktu maghrib teh waktu TV Pak juga nama nu panggancang we. Jadi ya tentu saja Pak, waktu maghrib sesuai dengan waktu domisili kita. Jadi upami akan di Bandung, waktos maghrib waktos Bandung. Nah, soal azannya mungkin yang lebih akurat Kang Yusef kedah nyetel TVRI Bandung. Nah, karena itu lebih akurat ya. Soalnya upami karena jam kita itu kadang-kadang gimana suka beda-beda juga ya. Jamnya suka ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Kadang-kadang masjid kita juga kadang-kadang muazinnya itu buka dulu ya baru dia azan. Nah, itu kan kurang ajar. Jadi harusnya buka langsung azan itu. Kami adzan subuh mana? Adzan subuhna. Nah, adzan subuhna tinggal tambahan 8 menit gitu. Adana kan. Nah, gitu jadi gampil nama. Nah, jadi patokannya itu waktu ya, bukan azan. Kalau azan muazin bisa keliru ya, mungkin ada yang ketiduran ya, ada yang masih ngopi, ngolek dan seterusnya ya. Jadi lihat saja waktu. Nah, supaya apakah betul jam kita akurat? Nah, cobi saurna yang paling akurat soal waktu itu adalah TVRI katanya. TVRI, RRI gitu. Nah, itu sesuaikan coba jam kita dengan RRI atau napi TVRI saurna gitu. Nah, supaya untuk memastikan bahwa jam di rumah kita itu atau di masjid kita itu memang sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Gitu, Bang. Sami-sami. Oh iya deh. Anu lebat ngalangkungan chatroom. Dalam buku Ilmu Falak terbitan Suara Muhammadiyah, waktu subuh dimulai terbit fajar sampai terbit matahari. Di edaran PP Muhammadiyah nomor 6 terjemahan Muslim. Mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Kumaha pengertosana? Nah, jantan pengertosana banyak. Jadi dimulai dari terbit fajar sodik nu tadi itu ya, fajar yang sebenarnya di mana cahaya fajar yang membentang dari utara selatan itu ya. Nah, itu nu disebatkan tadi bahwa cahaya fajar itu munculnya adalah pada posisi matahari minus 18 derajat di bawah ufuk timur. Jadi minusnya pada pasti di bawah ufuk. Nah, itu awal waktu subuhnya. Nah, kapan akhir subuhnya?
Ya, malam tatlu isyamsu kata Rasulullah. Sampai pokoknya sebelum terbit matahari itu berarti masih waktu subuh. Nah, kapan terbit matahari itu? Nah, tinggal dikalikan aja tuh ya. 18 berarti dikalikan 4. Nah, gitu ya. Jadi sekitar 70 sabar menit tah, Pak. 72 menitnya pamit telepat. Nah, jadi 1 jam 12 menit ya. Nah, 1 jam 12 menit waktu dari waktu fajar sodik ke terbit fajar. Nah, gitu 72 menit. Nah, itu. Nah, jadi jangan juga kemudian kita berpatokan pada mataharinya ya, karena kalau misalnya ada lagi mendung ya matahari tuh muncul-muncul gitu kan, hayo we gagayem gitu kan. Itu juga tidak benar ya. Jadi lihat apa namanya jam ya. Lihat jam, lihat hisab ya, pakai hisab lah, jangan pakai ru'yah lagi ya. Nah, sebetulnya orang-orang yang yang masih ngeruyah juga kalau sudah masalah waktu sudah pakai hisab semuanya. Nah, jantan gitu Pak. Jadi pengertianana satu acan waktos terbitna matahari. Jadi bukan melihat matahari terbit, tapi waktos matahari terbit. Nah, waktos matahari terbit teh upami dietang ti minus 18 derajat, nyata ti awal waktu subuh itu kinten-kinten 72 menit. Ya. 72 menit ka waktos syuruk, waktos terbitnya matahari. Itu Pak. Wallahu ta'ala a'lam. Nuhun. Atur nuhun mangga bilih aya patarosan anu sanesna Bapak Ibu. Sata acan ditutup. Bilih aya patarosan oge ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu Fitri Purlina ya nu parantos kersa rurumpaheun ngiring pangaosan ieu alhamdulillah. Alhamdulillah. Aliyah Muhammadiyah 96 nih. Oh, Teh Fitri. Kabogo saya Teh Ser. Masa lalu. Ustaz nu seueur kasus mah. Gitu. Mangga aya patarosan deui. Ya Pak Yasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaendang dan juga kita membaca dari hasil kajian yang ditampaikan oleh Majelis Tarjih dan sudah ditanfiskan oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 20 Maret. Saya lebih melihat bahwa kita tidak ragu sama sekali dengan keputusan itu karena pertanggungjawaban ilmiah dan tradisi Muhammadiyah sudah sedemikian diakui keilmuannya. Namun seperti tadi yang berkorelasi dengan Pak Fauzi tadi, bahasa publik kan tidak bisa kita jejerkan dengan bahasa rumit seperti malam ini yang ilmiah, tapi bahasa yang mungkin lebih sederhana dan mereka bisa memahami itu. Ini yang mungkin menjadi bagian tantangan bagi kita semua. Karena itu Pak Kiai, saya menangkap sesungguhnya ada hal yang bisa kita sederhanakan dalam hal mencoba meyakini jamaah kita atau meyakini diri kita sendiri. Yang pertama, saya mencatat bahwa sesungguhnya kalau merujuk pada kajian astronom muslim yang tadi sudah dikutip sejak abad ke-9 sampai ke abad 19 yang 29 orang itu tidak ada yang mengatakan fajar shadiq muncul pada minus 20 derajat. Tidak ada. Semua di bawah minus 20 derajat, 19, 18, dan seterusnya. Ini kan fakta yang mungkin mudah difahami publik, bahwa realitanya demikian. Sejak abad 9, berarti kan sudah hampir 10 abad ya, lebih. Tidak ada temuan dari muslim, ahli astronomi, ahli falak, yang mengatakan fajar shadiq itu sudah tampak. Ya. Bukan sudah muncul, tapi sudah tampak pada ketinggian matahari di bawah atau minus 20, tapi di atas minus 20. Saya tawarkan ini bahasa yang mudah dipahami publik. Bahasa yang kedua adalah
bahwa ternyata lingkungan kita yang disebut apa tadi Mabins, Malaysia, Singapura, Darussalam, lingkungan ASEAN, itu mereka menilai Indonesia yang masih mempraktek -20 itu terlalu kebagian. Ini pun bahasa yang mungkin bisa difahami publik, menguatkan. Karena ini adalah sebuah empiris yang berdekatan dengan negara tetangga kita. Masih dalam lingkup ASEAN. Mereka mengatakan demikian. Kalau saya tidak salah tangkap penjelasan dari Majelis Tarji yang ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Yang ketiga, yang saya tangkap juga adalah bahwa dari kajian 3 Universitas Muhammadiyah itu tidak ada pun satu yang mencatat pernah menyaksikan tampaknya Fajar Shadiq di -20. Semua mengatakan setelah -20, artinya ketinggiannya. Nah, 3 fakta ini yang mungkin menjadi rujukan kita. Bahwa tadi Pak Kiai sempat menyebut ada perbedaan dalam diskusi. Tapi perbedaan itu kan bukan di antara memperdebat -20 dengan 18. Tapi perbedaan itu adalah 18 ke bawah. Ada 17, ada 16, dan seterusnya. Bukan perdebatan antara -20 dan 18. Semua sama dari 3 kampus tadi menyatakan di bawah atau sama dengan -18. Barulah tampak Fajar Shadiq itu. Kemudian yang terakhir yang mungkin saya kalau tidak salah tangkap dari penjelasan Pak Kiai tidak ada 4 poin ya, sudah 3 tambah ke-4 bahwa bukankah sebenarnya latar belakang -20 itu juga datanya bukan karena menyaksikan -20, tapi ada ikhtiar yang menambahkan sehingga dibulatkanlah menjadi -20. Ini bahasa-bahasa poin yang saya coba terjemahkan, mungkin mudah difahami publik, karena publik melihat realitas seperti itu aja. Tidak masuk pada perdebatan-perdebatan dalil ilmiah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang perlu kita cermati juga, kalau ketika Muhammadiyah berbeda dalam penetapan tibanya 1 Ramadan atau 1 Syawal, itu kan perbedaan itu sedikit Muhammadiyah agak sedikit merasa lebih percaya diri. Karena Muhammadiyah berpegang penuh pada hisab hitungan ilmiah, tidak mengandalkan penglihatan. Tetapi kali ini disuguhkan perdebatannya bukan di perhitungan, tapi perdebatannya pada penglihatan, ru'yat. Nah ini yang mungkin perlu menyadari oleh kita semua. Ruang lingkup perdebatannya berbeda. Ketika menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, bukan pada perdebatan pengamatan, tapi perdebatan pada metode menetapkan hitungan. Hitungannya sama, cuma metodenya kan berbeda. Muhammadiyah itu hakiki, sedangkan yang lain berkompromi 2 derajat, bahkan ada yang berkompromi 4 derajat. Dan itu mengunggulkan Muhammadiyah. Berteguh pada sikap ilmiah tanpa ragu pun dalam hal mengkompromi hitungan. Hitungan kan tidak boleh dikompromikan. Harus diakui secara jujur, itulah kebenaran. Walaupun nisbi. Tetapi untuk Fajar Shadiq ini tidak ada perdebatan di hitungan. Tapi perdebatannya sudah tampak atau belum. Dan kita tadi saya sudah jelaskan didukung oleh 4 poin tadi. Bahwa fakta yang ada tidak ada kesaksian yang mengatakan pada -20. Tapi setelah di atas -20. Nah, strategi ini mungkin bisa kita kembangkan. Strategi yang lain adalah tadi baru saja dikatakan Pak Kiai, bukankah waktu subuh itu berkisar antara 1 jam lebih? Maka di situ sebenarnya bukan salah benar, tapi lebih kepada tepat, lebih tepat dan tidak tepat. Karena kisaran waktu subuh sangat panjang. Nah strategi ini pun bisa kita pakai, bahwa lebih aman memilih -18 daripada -20 yang belum tampak. Toh waktu subuh kan
sampai ketiba mulai munculnya matahari terbit itu bukan 2 menit, bukan 10 menit, tapi sejam lebih. Itu mungkin lebih nyaman bagi warga. Lebih bisa memastikan daripada kepagian, mendingan sedikit kesiangan 8 menit, tapi masih dalam waktu rentangan subuh. Dan itu saya kira nyaman. Ini pemikiran saya dalam strategi apa yang ditanyakan Pak Fauzi tadi. Demikian, terima kasih Pak Kiai. Nasrul minallah wa fatum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi tanggapannya Pak Kiai. Ya, hatur nuhun Pak Iqbal Abdul Karim. Tadi saya tidak mendengar semua karena laptopnya ngedrop baterainya. Ini baru bisa dihidupin lagi. Saya kira pesannya dapat saya tangkap ya. Yaitu silahkan nanti dirumuskan ya, diformulasikan bahasa yang paling tepat untuk sosialisasi supaya tidak ya paling tidak itu meminimalisir ya dampak negatif atau gesekan-gesekan yang mungkin akan timbul di masyarakat. Ya dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami tentu saja itu akan dapat membawa atau membantu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat awam. Saya kira demikian Yaser, jadi mungkin silakan saja itu dengan PDM kota ya supaya merumuskannya terutama para mubalignya gitu. Enggak. Mohon atur nuhun Kiai Endang karena segala guaran anu parantos didugikeun dina ungi ayeuna. Masya Allah sok sanaos anjeunna lami di Batawi tapi bahasa Sundana masih kena ieu datos cirina gitu kan dina ceramah lagi atau ceramah agim gitu kan. Tapi Persib kan masih Persib tuh. Hilang Persib. Subangna gitu. Masih Persib tuh. Masih Persib ya. Ente ke ade Jack ente abi mah. Mangga Pak Ustadz Purkon painten alhamdulillah nih simkuring ngaturkeun nuhun aya wargi urang aya guru urang anu di majelis tarji pusat di mana dina sagala rupi khususnya dina guaran pengawasan pimpinan daerah Muhammadiyah urang teu poe kenting nalika tiap bade ngahubungi anu orang pusat teh gitu painten ke kapayona urang bade diagendakeun Pak Kang Wawan ngajengan Wawan Abdul Wahid di bade di ulem oge ku urang sadayana sataacan ditutup painten sataacan ditutup ku doa mangga bilih aya ka closing ti Ustadz Purkon selaku pimpinan daerah Muhammadiyah mangadiaturanan Ustadz. Nuju nyesep Ustadz. Pak Purkon masih mute. Masih mute. Masih di mute itunya. Masih di mute. Itunya masih di mute Ustadz Purkon. Mohon. Hatur nuhun sadayana ka Kiai Endang parantos hadir di acara Jum di PDM Tarji Muhammadiyah. Mung hapunten panginten bilih panampiana tata iti respati sanaos memang kayana tapi simkuring ngarasa regreg reus gaduh ulama muda di Muhammadiyah lulusan alumni pesantren Muhammadiyah Tegalega kituna simkuring ngaturkeun nuhun teras oge panginten perkawis sosialisasi subuh ieu memang simkuring oge rada lawaka secara pribadi gitu di bumi oge simkuring kan pas di ieu napa Purkon tarang imaman subuh nama penaku naon gitu kan kelarasanya tapi Mas buku aya mules mata ku abdi dia kan di salat sunatna dilamikeun qobliyahna gitu. Mudah-mudahan Rasul kan tadi oge disebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu dunia seisinya maka dilamikeun ku abdi ngantosan pas waktu 8 menit gitu. Itulah strategi abdi pribadi. Jadi ya inti nama mudah-mudahan acaranya simkuring peleresan oge ka Pak
Kiai Bapak Uji hatur nuhun parantos hadir di tempat. Aduh ngarasa regreg nya panginten mudah-mudahan insyaallah kapayuna urang tiasa ngarumat. Jadi ngarumat teh ngaderes rutin majelis tarji anu nyebatkeun ngarumat teh ngariung di partai umat sanes rutin majelis tarji. Panginten sakitu payaser ieu hujan ageng di mah. Punten beli kadangu. Masya Allah, alhamdulillah dina ngarumat edisi ke-8 ieu, edisi genep, edisi 7, edisi 8. Insya Allah suasana parantos cair, kekeluargaan piajum parantos terbentuk. Komode dina edisi ayeuna mudah-mudahan Kang Dang pangersa tiasa kersa deui rurumpaheun pami misalna aya permasalahan tarji anu pada dibahas gitu insyaallah simkuring saparakanca sejak merdih mudah-mudahan kersa kanggo ngaluhan deui kana acara ngarumat kapayuna insyaallah. Hatur nuhun pisan jazakallahu khairan katsira jazakallahu khairul jaza. Mudah-mudahan sagala rupiah anu parantos didugikeuna sing jantan amal kasayan kanggo kulawargi Kiai Endang, kanggo pribadina, kanggo kulawargina, kanggo kulawargi besar MBS Ki Bagus Hadikusumo. Mudah-mudahan ini jadi cikal bakal tumbuhnya kadar-kadar militan Muhammadiyah dari Pondok Pesantren Ki Bagus Hadikusumo. Amin. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu satasan ditutup urang sami-sami pungkas ku doa. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak seraya kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan dan kita mintakan itu dikabulkan dengan banyaknya kita yang berdoa dengan redaksi yang sama, waktu yang sama pada saat waktu diijabahnya doa, pada saat hujan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu adimi sultan. Amin. Ya Allah ya Rabbana kami bersyukur atas seluruh limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Nikmat afiat sehingga kami dengan kesehatan dan keafiatan itu bisa melaksanakan apapun yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah, dan kami bisa meninggalkan apapun yang Kau larang kepada kami ya Allah. Nyari si Etno tadi. Kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kami ya Allah. Jagalah kami dari berbagai macam wabah ya Allah. Hindarkan kami dari berbagai macam wabah ya Allah. Lindungi kami dari berbagai macam penyakit ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah siapapun di antara kami yang saat ini sedang Kau uji dengan sakit dan penyakit ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Sembuhkanlah secara khusus kami memohon agar Engkau menyembuhkan ayahanda kami, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Dadang Targana, yang saat ini masih Kau uji dengan penyakit ya Allah. Dan sembuhkanlah siapapun saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wan payun ngarumat anu ka-8 hatur nuhun pisan Kang Dang. Sami-sami. Hatur nuhun. Sami-sami. Abdi Pajon Bungkur ya. Salam.